Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sehat dan sukses selalu. Yang lagi rame tentang penolakan atau melarang Ketua Umum Megawati PDI Perjuangan melarang kepala daerah terpilih dari partainya itu untuk mengikuti retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang. Nah, kenapa dilarang? Kita nggak tahu juga apa hubungannya ya. Ternyata satu hari sebelum dilarang ini kan sebenarnya ada instruksi dari DPP PDIP untuk mengumpulkan para kepala daerahnya itu untuk mendukung program-program yang dilakukan oleh Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi ada kasus, ternyata sehari setelah itu ada kasus penahanan langsung oleh Hasto Kristianto oleh KPK. Nah, ini yang membuat Ibu Megawati untuk menunda atau melarang kader-kadernya ikut retreat. Saya kira ini reaksi juga berlebihan ya, karena ada semacam kata-kata yang mungkin kita nggak tahu, dan ini yang penting saya kira, bahwa ketika tugas negara dimulai maka berakhirlah tugas partai, harusnya kan seperti itu. Nah, memang mungkin bagi kepala daerah yang terpilih dari PDP mungkin juga dilema ya, karena di satu sisi memang mereka bisa bertarung di pilkada kemarin dan menang itu karena kan atas rekomendasi partai. Kalau nggak ada partai, kecuali dia independen, bisa aja tidak menghiraukan itu, tapi kan mereka dipilih oleh partai, direkomendasikan partai dan dipilih oleh masyarakat. Tetapi harusnya kan kepala daerah ini berpikir bahwa kepentingan masyarakat itu. Kalau ada yang bertanya, loh emang retreat itu apa? apa gunanya? Ya justru di situ banyak, situ ada di Menteri Keuangan, ada Lemhanas tentang geopolitik, tentang ekonomi, keuangan, bagaimana nanti mereka bisa bekerja 5 tahun lebih bagus lagi. Itu nanti pembekalannya, pembicaranya kan luar biasa semua, yang mungkin nanti berkenaan dengan program-program kerja mereka, ya kan? Itu penting sekali, tapi kenapa itu dilarang dan banyak masyarakat protes, ya kan? Harusnya itu sudah milik rakyat, bupati, wali kota, gubernur itu sudah dipilih masyarakat. Memang di satu sisi ada peranan partai lewat rekomendasi partai waktu ketiga mereka dicalonkan. Tapi ini kan mereka sudah milik masyarakat. Nah, Ibu Ketua Umum PDIP ini kalau tidak merelakan kader-kadernya untuk mengikut pemerintah pusat, kan terus gimana, ya kan? Dia bisa juga itu dianggap melawan pemerintah pusat, ya kan? Apa ya juga ini nanti. Ini kan penting. Para yang tidak suka dengan Bapak Prabowo, yang membenci, itu buat apa habis-habisin anggaran. Kalau dilantik di daerah itu ada berapa ratus orang ya, berapa ratus kepala daerah itu akan dilantik di daerah. Itu nanti akan membuat anggaran pelantikan macam-macam. Justru itu salah satu masuk efisiensi, jadikan satu tempat di daerah, kalikan berapa. Nah, disinilah kalau diadakan pelantikan di daerah itu tuh sudah mulai di situ, itu agenda-agenda penggelembungan dana-dana untuk melakukan pelantikan itu banyak gitu. Ada juga yang bertanya, kan masyarakat kecil tidak bisa ikut jualan di daerah, kan bisa pelantikan, orang bisa jualan di daerah itu pelantikannya di dalam gedung, ya kan? Orang-orang jualan cilo, jualan bakso, apa itu kan mie ayam tidak tersentuh juga, malah justru jadi satu pelantikan di istana, terus ada retreat di Akmil, itu kan itu malah efisiensinya luar biasa itu ya. Jadi ya kita hormati apa yang dilakukan Ibu Megawati, tapi ini kan sudah melawan perintah dari presiden. Ada keinginan presiden untuk menyamakan visi misi mereka. Jadi ya Ibu Megawati, ya kita tetap hormat kepada Ibu Megawati yang punya partai PDIP melarang anggotanya, tapi kan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat juga harus didahulukan, bukan terus-terusan menjadi petugas partai. Kenapa dulu Pak Jokowi tidak mau disetir
dia lebih baik keluar melawan titah ketua umum sebagai petugas partai, beliau mau jadi petugas rakyat. Nah, apakah ketua kepala daerah yang terpilih ini berani juga melawan? Ya ada itu buktinya beberapa itu dari Malang, terus ada yang lainnya juga itu. Iya kan? Karena mereka mengutamakan memang kepentingan masyarakat, kepentingan warganya yang sudah memilih mereka, tidak lagi untuk kepentingan partai. Tetap ada sebagai anggota partai, tapi kan ini sudah pengabdian. Ketika pengabdian negara memanggil, dimulai, harusnya kesetiaan kepada partai itu harus dibelakangkan, negara harus didahulukan. Oke sobat, terima kasih banyak. Merdeka.